Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali TVR 09 pagi ini dengan informasi mengenai Komisi 1 DPR RI yang meminta pemerintah untuk terus menyuarakan kemerdekaan bagi Palestina serta lebih proaktif dalam memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik Israel dan Palestina. Serangan Israel yang terjadi sejak beberapa pekan lalu telah menewaskan ribuan orang dan belasan ribu dilaporkan luka-luka. Sebagian besar di antaranya merupakan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Menanggapi hal ini, Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah Indonesia memperjuangkan hak asasi manusia bagi rakyat Palestina, apalagi pasca Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan mengatakan DPR RI dan pemerintah tegas menyuarakan kemerdekaan bagi Palestina, terutama di forum-forum internasional. Namun, pemerintah harus lebih proaktif untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran HAM di wilayah konflik Israel dan Palestina, serta memastikan Israel membuka jalur bantuan kemanusiaan bagi para korban. Karena kita adalah anggota dari Dewan HAM dunia, maka yang harus kita sampaikan adalah memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM di perang Israel melawan Hamas ini. Walaupun sangat sulit, tetapi ada beberapa hal yang memang perlu dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia. Contohnya, koridor untuk pengungsian. Jadi koridor untuk pengungsian ini tidak hanya disediakan koridornya, tetapi juga harus disediakan waktunya. Jadi kedua belah pihak harus setuju bahwa pada tanggal tertentu, jam tertentu akan dibuka koridor pengamanan. Nah, kalau ujungnya kemana? Nah, ini menjadi pertanyaan lagi. Karena kompleksitasnya masalah Palestina, Israel di Gaza ini, ujungnya tuh harus ke Mesir. Lebih lanjut, Farhan mendorong pemerintah untuk melakukan hubungan diplomasi dengan Mesir untuk membuka perbatasannya bagi para pengungsi dari Gaza. Samuel Aditya, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 3 DPR RI pemirsa yang menilai Kemenkumham Kanwil Bali perlu membangun suatu sistem yang terintegrasi untuk mendata jumlah WNA di Bali, sehingga dapat mencegah dan menindak tegas pelanggaran hukum dan keimigrasian yang banyak dilakukan oleh WNA di Bali pada saat ini. Pelanggaran hukum dan keimigrasian oleh warga negara asing, khususnya di Provinsi Bali, semakin marak. Komisi 3 DPR RI mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan pengawasan melalui sistem terintegrasi dan memaksimalkan koordinasi antar stakeholders. Berdasarkan data Kemenkumham Kanwil Bali, sebanyak 198 WNA dideportasi sejak Januari hingga Juli 2023 karena pelanggaran keimigrasian. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI Mulfahri Harahap meminta Kemenkumham Kanwil Bali membangun suatu sistem yang terintegrasi untuk mendata jumlah kedatangan WNA ke Bali guna mencegah pelanggaran hukum dan keimigrasian seperti overstay dan penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja. Berapa yang datang dengan visa kunjungan wisata, berapa yang datang dengan visa izin kerja, berapa pula yang datang dengan visa dalam bentuk lainnya, sehingga kita bisa mencegah terjadinya beberapa pelanggaran, baik pelanggaran yang menyangkut undang-undang keimigrasian maupun pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan umum lainnya sejak awal. Lebih lanjut, anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiono menyebut penguatan keimigrasian memerlukan pola koordinasi yang kuat antara Kemenkumham, Polda, serta pemerintah daerah sehingga pelanggaran hukum oleh WNA dapat dicegah dan ditindak tegas. Bagaimana caranya untuk menindak ataupun melakukan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang menyalahgunakan norma etika maupun norma hukum yang dilakukan oleh WNA itu sendiri. Nah, ini saya harap pola koordinasi ini hanya harus bisa terjalankan dengan baik. Dari Bali, Vinita, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi akan menambahkan jumlah kuota jamaah haji asal Indonesia pada tahun 2024. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
dalam sejarah Indonesia. Tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Menanggapi penambahan kuota jamaah haji asal Indonesia pada tahun 2024, Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi perihal pengurangan jumlah petugas haji agar dapat memaksimalkan pelayanan kepada para jamaah haji. Pemerintah Arab Saudi menambahkan jumlah kuota jamaah haji asal Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 20.000 jamaah. Sayangnya, hal tersebut tidak dibarengi dengan bertambahnya jumlah petugas haji, melainkan terjadi pemangkasan 2.000 petugas haji. Anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani menilai hal ini akan menjadi tugas berat bagi penyelenggaraan haji tahun 2024. Menurutnya, pengurangan jumlah petugas akan memberikan dampak terhadap pelayanan yang akan diberikan kepada para jamaah haji Indonesia, terutama untuk para lansia. Kemudian terkait dengan petugas haji yang memang kemarin disampaikan oleh Gus Menteri berjumlah 50% berkurang dari tahun 2023, artinya menjadi PR berat bagi kami DPR untuk bisa memberikan pelayanan maksimal kepada para jamaah tadi. Apalagi kalau kita bandingkan dengan jumlah lansia yang sangat banyak. Di tahun 2023 saja ada 68.000 lansia, dan kalau nanti menjadi 241.000 jamaah haji, kemudian posisi prioritasnya tetap diberikan kepada lansia yang akan tetap diberangkatkan, maka kami berharap apa yang sudah diputuskan oleh Kementerian Agama dan DPR terhadap para jamaah yang akan diberangkatkan, istitoahnya adalah istitoah kesehatan. Lebih lanjut, Seli meminta pemerintah Indonesia dapat melobi kembali pemerintah Arab Saudi perihal pengurangan jumlah petugas haji, agar pelayanan yang diberikan terhadap para jamaah dapat diberikan dengan maksimal. Panji dan Aditya, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi dari Komisi 4 DPR RI yang menilai komunikasi dan edukasi yang tepat kepada masyarakat mengenai jenis hewan dan peraturan pemeliharaan hewan yang dilindungi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan lingkungan sekitarnya. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan program edukasi dan konservasi alam di Taman Wisata Alam Sorong, mengingat TWA Sorong merupakan rumah bagi flora dan fauna endemik Papua yang berharga. Taman Wisata Alam Sorong adalah sebuah area hutan konservasi yang luasnya mencapai 945 hektar. TWA Sorong dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat. Anggota Komisi 4 DPR RI Muhammad Syafruddin terkesan dengan kondisi alam yang terjaga dengan baik di Sorong. Ia mengapresiasi atas upaya pelepasan hewan-hewan yang telah dikarantina sebelum dilepas kembali ke alam liar. Menurutnya, ini adalah langkah positif dalam mendidik masyarakat tentang perlindungan hewan-hewan yang dilindungi.
Dan pemerintah juga harus mengekspos ini kepada masyarakat seluruh Indonesia. Apa saja sih jenis yang dilarang atau dilindungi. Mungkin juga masyarakat sudah mau melihara sudah cukup lama atau baru tapi tidak tahu. Dan akhirnya nanti terkena dengan hukum. Nah, ini pentingnya komunikasi, edukasi, publikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada publik melalui media supaya tidak disalahkan masyarakat yang mungkin sudah terlanjur memelihara itu sehingga mau dilepas mungkin tidak enak, tidak dilepas pun demikian juga tidak enak. Oleh karenanya pemerintah saya harapkan agar tetap melakukan edukasi atau publikasi kepada masyarakat apa sih jenis-jenis yang dilarang atau dilindungi oleh negara tersebut. Lebih lanjut, Syafruddin menyoroti pentingnya komunikasi dan edukasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis hewan yang dilindungi. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang jenis hewan yang dilindungi oleh negara. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya pemirsa masih mengenai Komisi 4 DPR RI, di mana Komisi 4 DPR RI berharap pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi program pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan konservasi yang dinilai dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Komisi 4 DPR RI menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat adat di kawasan hutan konservasi Papua Selatan guna menjaga pelestarian alam dan mencegah terjadinya bencana alam. Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto mengatakan keberadaan kawasan hutan konservasi perlu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui program pemberdayaan masyarakat maupun dari hasil produksi kawasan konservasi yang dijadikan sumber pendapatan. Itu kita menyaksikan memang perlu ada upaya-upaya ya, eksistensi dari kawasan konservasi itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat masyarakat. Karena di situ kita melihat bahwa eksistensi kawasan konservasi itu situasi masyarakatnya perlu ada pemberdayaan ya, perlu ada dukungan sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya atas kawasan tersebut sehingga masyarakat tersebut bisa kita sejahterakan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Setiawan mengatakan Komisi 4 sangat konsen mempertahankan nilai konservasi berdasarkan kearifan lokal sehingga pemanfaatan konservasi yang dilakukan pemerintah harus melibatkan masyarakat. Melihat bahwa potensi Taman Nasional Wasor ini memiliki keunggulan di sektor masyarakat yang mengelolanya. Karena di sini pengelolaan bukan hanya oleh unsur balai, tetapi di sini lebih dikedepankan unsur masyarakatnya. Komisi 4 gitu sangat concern gitu kan untuk mempertahankan nilai-nilai konservasi ini berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Dari Papua Selatan, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, perseteruan Israel dengan Palestina kembali memanas. Dan konflik kedua negara ini pecah kembali pada Sabtu 7 Oktober yang lalu setelah pasukan Palestina atau Hamas menyerang wilayah selatan di jalur Gaza. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruskan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK.
BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, merespon konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina, DPR RI meminta seluruh pihak berkonflik dalam perang tersebut mulai memikirkan jalur dialog dan solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Solusi jangka pendek misalnya dengan menghentikan segala bentuk kekerasan, baik oleh pihak Israel maupun Hamas. Serta dukungan seluruh negara dalam mewujudkan perdamaian yang berbentuk solusi jangka panjang two-state solution, di mana terbentuknya negara Palestina merdeka yang berdasarkan hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara internasional. Dan DPR RI juga berharap pemerintah Indonesia untuk terus konsisten berpegang teguh pada amanat konstitusi yang menentang berbagai bentuk penjajahan di muka bumi dan terus mendukung kemerdekaan Palestina. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Hingga saat ini, konflik yang terjadi antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas masih terus berlangsung. Selain menelan banyak korban jiwa dari kelompok sipil, kerusakan infrastruktur layanan publik juga makin masif. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI terus menyuarakan penyelesaian konflik antar kedua negara tersebut di forum-forum internasional. Sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Indonesia terus berupaya agar pelanggaran HAM tidak terjadi di konflik Israel dan Palestina. Anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan menyampaikan, selain menyalurkan bantuan tenaga kemanusiaan dan logistik, Indonesia terus mengupayakan dibukanya perbatasan Gaza Mesir untuk mengungsikan warga Gaza. Karena kita adalah anggota dari Dewan HAM Dunia, maka yang harus kita sampaikan adalah memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM di perang Israel melawan Hamas ini. Walaupun sangat sulit ya, tetapi ada beberapa hal yang memang perlu dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia. Contohnya koridor untuk pengungsian. Jadi koridor untuk pengungsian ini tidak hanya disediakan koridornya, tetapi juga harus disediakan waktunya. Jadi kedua belah pihak harus setuju bahwa pada tanggal tertentu, jam tertentu akan dibuka koridor pengamanan. Nah, kalau ujungnya kemana? Nah, ini menjadi pertanyaan lagi. Karena kompleksitasnya masalah Palestina dan Israel di Gaza ini, ujungnya tuh harus ke Mesir. Nah, maka tugas Indonesia sebetulnya meyakinkan Mesir agar mau membuka perbatasannya untuk para pengungsi dari Gaza. Di forum interparliamentary ke-12 di Perancis, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengajak Parlemen Uni Eropa aktif mencari solusi sebagai upaya meredam konflik dan mengantisipasi jatuhnya korban. Kita sampaikan bahwa Indonesia mendukung perjuangan Palestina, kita juga mendukung two-state solution, dan kita berharap konflik ini bisa segera reda supaya tidak ada lagi korban-korban, terutama anak-anak dan perempuan yang mereka yang tidak berdosa. Jadi kita sampaikan ini langsung di depan Parlemen Eropa yang cukup hadir, cukup banyak, dipimpin oleh Daniel Kaspari dan juga dari beberapa negara yang bagian dari delegasi Parlemen Eropa untuk ASEAN, DASE. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dila Farares menambahkan, konflik Palestina dan Israel dapat diredam melalui campur tangan internasional untuk mendesak kedua negara segera melakukan gencatan senjata. Isu ini Palestina adalah isu yang salah satu yang krusial yang harus kita perjuangkan. Kita tahu kita mempunyai banyak sejarah bersama-sama sebagai negara muslim terbesar di dunia. Tentu kita merasakan bahwa dengan adanya konflik ini yang jadi korban pertama adalah masyarakat dan warga di sana. Dan kita ingin di sana, dan di saat momentum IPU ini merupakan salah satu cara kita bisa bersama-sama melaksanakan diplomasi ke seluruh negara-negara yang ada di sekitar kita, bisa kita dorong agar perdamaian bisa terjadi di Palestina.
Dalam Forum Standing Committee on Democracy and Human Rights Interparliamentary Assembly atau IPU ke-147 di Luanda, Angola, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana menekankan pentingnya Forum IPU ke-147 menjadi wadah bagi negara-negara internasional memberikan dukungan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina. Putu juga berharap adanya two-state solutions dalam menciptakan perdamaian di kedua negara tersebut. Sikap daripada Parlemen Indonesia sangat jelas, terus ingin memastikan, mewujudkan agar komitmen internasional untuk memberikan dukungan kemanusiaan dan juga agar tercapainya perdamaian dengan two-state solution. Jadi harapan kita tentu dua state solution ini atau dua negara yaitu Palestina dan Israel dapat hadir bersama justru membangun wilayah tersebut. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kenaikan suhu yang cukup drastis di sejumlah wilayah Indonesia mengakibatkan curah hujan yang rendah. Rendahnya curah hujan mendorong pemerintah melakukan modifikasi cuaca, salah satunya metode hujan buatan menggunakan teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Seperti apa dan bagaimana TMC ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Ya, kita tentu tahu pemirsa bahwa belakangan ini cuaca mungkin di daerah Pulau Jawa lebih tepatnya ya. Ini mengalami kenaikan suhu yang signifikan dan tentu jadi ngerasain nggak? Ya betul, karena kalau kita lihat sekarang Jakarta ini selain polusi udara yang cukup tinggi, ternyata juga panas karena memang hujan ini sudah lama tidak turun. Seandainya pun turun, hanya sedikit-sedikit, Elisa. Benar, maka dari itu seperti tadi kami sampaikan pemirsa bahwa pemerintah Indonesia ini juga melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Ini fungsinya untuk meningkatkan curah hujan dengan memanfaatkan teknik penyemayan awan. Dan juga teknologi TMC ini sudah pernah dilakukan di Indonesia sebelumnya untuk mengatasi polusi udara di Jakarta dan juga karhutla di beberapa daerah di Indonesia. Tentu kita akan lihat seberapa efektif TMC ini dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan hujan buatan teknologi modifikasi cuaca pada segmen Intips untuk Anda. Pemirsa, kita mungkin sudah pernah mendengar istilah hujan buatan. Metode hujan buatan terjadi dari proses penggabungan teknologi, tenaga manusia, dan fenomena alam. Itulah kenapa hujan buatan disebut sebagai teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Teknologi modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan dilakukan dengan teknik penyemayan awan, atau yang lebih sering kita pahami dengan menaburkan garam ke awan dengan pesawat terbang khusus. Ya, garam yang digunakan sama dengan garam dapur di rumah kita. Hanya saja garam yang ini tidak beriodium pemirsa. Selain dengan natrium klorida atau garam, bahan kimia yang bisa digunakan dalam metode hujan buatan adalah perak iodida dan juga es kering. Proses penyemayan awan terjadi ketika garam ditaburkan di atas awan kumulus yang berbentuk seperti kembang kol. Garam ini akan memicu pembentukan kristal
di awan yang diharapkan dapat menghasilkan hujan. Namun, arah dan kecepatan angin juga faktor alam lainnya mempengaruhi keberhasilan metode hujan buatan dan ketepatan titik area turunnya hujan. Meskipun dapat membuat hujan, bukan berarti kita boleh sesuka hati untuk menurunkan hujan. Karena teknologi modifikasi cuaca ini hanya berupaya untuk meningkatkan dan mempercepat jatuhnya hujan. Hujan buatan biasanya dilakukan untuk mengatasi kekeringan, menjaga pasokan air, ataupun membantu pemadaman jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Meskipun masih banyak ilmuwan yang skeptis dan meragukan efektivitas dari proses teknologi modifikasi cuaca, namun faktanya beberapa negara ada yang berhasil dalam melakukan metode ini, baik untuk menurunkan hujan maupun mencegah turunnya hujan. Contohnya Cina, melakukan teknologi modifikasi cuaca ketika memperingati 100 tahun kota Beijing agar langit kota Beijing cerah dan terhindar dari hujan. Amerika juga pernah melakukan penyemaian awan ketika beberapa negara bagiannya mengalami kekeringan. Nah, pemerintah Indonesia sendiri sudah pernah melakukan ini loh pemirsa, termasuk untuk mengatasi polusi udara saat musim kemarau berkepanjangan di Jakarta. Juga untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah. Sekarang, kita sudah semakin paham kan tentang hujan buatan? Meski tidak selalu berhasil, teknologi modifikasi cuaca dapat membantu banyak hal dalam kehidupan kita. Para ilmuwan juga masih meneliti lebih lanjut, apakah ada dampak jangka panjang terhadap lingkungan dari teknologi modifikasi cuaca ini. Sekian informasi kali ini, nantikan informasi dalam Intip selanjutnya. Ya, pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan sedang kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun, pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa, TVR Parlemen segmen tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Dadi Ramadan. Sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BK